Lacak sampai ketemu di abad keempat, itu jelas. Gak usah jauh-jauh lah. Ada kitab ahli nasab di abad kelima aja yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir, rungkat semua permasalahan ini. Tapi sampai hari ini Robi terserah mencari kemana-mana, gak ketemu. Syekh Imaduddin itu cerdas, gak ketemu Tuhan. Saya sudah dapatkan manuskrip yang abad keempat, ya. Manuskrip abad keempat, coba lihat. Abad keempat kelima, coba lihat yang saya sampaikan, gak ketemu. Gak ada yang mau Ubaidillah. Bahkan di abad keempat Imam Ahmad bin Isa al-Rumi punya anak cuma satu, yaitu Muhammad, sampai panjang risalahnya. Tidak hanya satu orang ulama atau kiai yang mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani, tapi banyak yang mengerti dan paham tentang apa yang beliau sampaikan, mendukung penuh kajian ilmiah yang beliau lakukan. Bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab-kitab nasab abad ke-5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Artinya, kitab-kitab nasab di abad tersebut tidak menyatakan kalau Sayyid Ahmad al-Muhajir itu memiliki anak bernama Ubaidillah. Itu persoalannya. Kemudian di kitab nasab abad ke-13 baru muncul kitab karangan seorang Habib Ba'alawi yang menuliskan bahwa Ubaidillah itu adalah salah satu anak dari Ahmad al-Muhajir. Jadi di abad-abad sebelumnya, khususnya di abad ketika Ubaidillah masih hidup, kitab nasab tidak ada yang menyebutkan Ubaidillah merupakan anak dari Sayyid Ahmad al-Muhajir. Tapi ratusan tahun kemudian tercatat di kitab nasab kalau Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad al-Muhajir. Makanya kalau ada ustadz yang ngeles penelitian Kiai Imaduddin yang katanya zaman dahulu tidak ada dukcapil dan lain sebagainya, yaitu tidak menjawab kajian ilmiah, itu hanya pengalian isu saja, pengalian perhatian saja. Jadi yang menjadi pedoman pencatatan keturunan atau pencatatan keluarga kala itu, ya kitab-kitab nasab yang terpercaya, bukan kartu keluarga atau KTP seperti sekarang ini. Makanya soal nasab itu harus dibahas secara tuntas, secara transparan agar tidak menjadi fitnah bagi umat manusia di zaman ini maupun di masa yang akan datang. Dan misal pihak Robitoh masih bersikukuh kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi, ya harusnya bisa dong membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut menggunakan kitab-kitab nasab di abad yang sama atau minimal mendekati masa hidup Ubaidillah. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada bantahan itu. Dan kalau misal membantah dengan argumen dan berdasar kitab-kitab nasab tidak bisa karena memang tidak ada data konkret, ya mau tidak mau harus berani dong melakukan tes DNA. Kenapa harus tes DNA? Ya itu adalah cara paling mudah dan paling praktis di abad ini. Namun soal tes DNA ini ternyata ada juga yang salah paham atau mungkin memang sengaja untuk mengaburkan penelitian. Ada yang mengatakan kalau tes DNA itu untuk mengetahui seseorang itu keturunan siapa, hasil nikah atau di luar nikah, dan lain sebagainya. Kalau tes DNA semacam itu untuk mencari orang tua, mencocokkan orang tua si anak, siapa bapaknya. Dan biasanya itu urusannya dengan pihak berwenang sebab terkait suatu perkara. Nah yang dimaksud tes DNA nasab itu tidaklah demikian. Soal anak hasil nikah atau di luar nikah itu bukan urusan kita di zaman ini. Lagian mosok sih dzurriyyah Kanjeng Nabi punya perilaku seperti itu. Tapi intinya yang dibahas tentang tes DNA itu untuk pembuktian jalur Habib yang ada di Indonesia ini tersambung tidak kepada Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini tersambung tidak kepada Kanjeng Nabi. Itu tujuan utamanya. Kalau misal tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya tidak apa-apa dan biasa-biasa saja, tidak perlu arogan apalagi sampai suka merendahkan orang-orang pribumi. Tapi kalau ternyata setelah tes DNA terbukti tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya sudah. Terima saja kenyataan ini dengan lapang dada. Tidak perlu marah pada orang-orang yang meminta tes DNA. Tidak perlu jengkel pada umat muslim yang sudah tidak lagi percaya. Juga tidak perlu protes pada takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Syukuri saja semua yang ada. Toh,
kita manusia itu juga sama, makan nasi dan minum air. Soal kelebihan atau kemuliaan pada seseorang itu terserah Allah memberikan kepada siapa. Dan si Habib misal nanti terbukti nasabnya tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, asalkan orangnya ramah, santun, baik hati, menghormati pribumi, itu akan tetap dihormati oleh kita orang Indonesia. Namun penghormatan kali ini bukan karena nasabnya, tapi karena akhlaknya. Dan penghormatan pun tidak berlebihan, sampai mencium kaki misalnya, itu tidak. Penghormatan biasa-biasa saja. Tapi kalau oknum Habib itu selama ini sering memusuhi orang pribumi, suka menghina orang pribumi, suka merendahkan orang pribumi, menganggap kasta lebih tinggi dari orang-orang pribumi, nah itu yang mungkin kita orang pribumi cuma akan memperlakukannya sebagaimana oknum itu memperlakukan kami. Bagaimana? Berani tes DNA? Berani tes DNA tidak? Berani tes DNA tidak? Semoga iya.